Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kami akan membuka rahasia makrifat. Rahasianya mengenal zat Allah dan zat Rasulullah. Adapun makrifat itu, rahasianya ialah mengenal zat Allah dan zat Rasulullah. Oleh karena itu, makrifat dimuliakan. Makrifat diri yang zahir, makrifat diri yang batin, makrifat Tuhan. Apa guna makrifat? Adapun guna makrifat karena mencari hakikat, yaitu mengenal yang qadim dan mengenal yang baharu. Maksudnya adalah mengenal yang mana qadim dan yang mana baharu, serta dapat mengenal yang qadim dan yang baharu, maka dapatlah membedakan di antara Tuhan dengan hamba. Apakah itu baitul qalbu mukminin? Sesungguhnya hati ini sewaktu baik sehingga akil balik, diibaratkan bunga yang sedang menguntung. Tidak ada seekor ulat atau kumbang yang dapat menjelajahinya. Apabila dewasa atau akil balik, maka hati itu diibaratkan bunga yang sedang mengembang. Maka masuklah ulat dan kumbang menjelajahi bunga itu. Sesungguhnya amalan makrifat dan zikir yang dibayar itu adalah untuk membersihkan hati agar dapat menguntun semua seperti hati kanak-kanak yang suci dan bersih. Hati ini seperti juga satu bekas penyimpan gula yang tertutup rapat dan dijaga dengan baik. Sekiranya tutup itu tidak dijaga dengan baik atau tutupnya sudah rusak, maka masuklah semut hitam yang memang itu adalah makanannya. Berikutnya adalah peperangan. Peperangan yang lebih besar dari perang Uhud dan Khandaq dan lain peperangan ialah peperangan dalam diri sendiri atau hati. Setiap saat denyut jantung, aku akan terus berperang. Sesungguhnya iblis itu menanti saat dan ketika untuk merosokkan anak Adam. Sekiranya tidak ada bersenjata atau zikir, niscaya kita pasti kecundang. Keluar masuk nafas anak Adam adalah zikir. 6.666 sehari semalam nafas keluar dan masuk. Sekiranya anak Adam tidak bersenjata, pasti ia akan kekalahan. Asal-usul makrifat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajar kepada sahabatnya Sayyidina Ali Karamullah. Sayyidina Ali Kamarullah mengajar kepada Imam Abu Hasan Basri. Imam Abu Hasan Basri mengajar kepada Habib An-Najih. Habib An-Najmi mengajar kepada Daud Atai. Daud Atai mengajar kepada Ma'ruf Al-Qarhi. Ma'ruf Al-Qarhi mengajar kepada Siris Sakatari. Siris Sakatari mengajar kepada Daud As-Sakatar. Daud As-Sakatar mengajar kepada Al-Junidi. Maka Al-Junidi yang terkenal sebagai penggagas makrifat. Maka pancaran makrifat itu dari 4 sumber, yaitu pancaran daripada sumber suluk yang dinamakan makrifat musyahada, pancaran dari sumber kaluat yang dinamakan makrifat insaniyah, pancaran daripada inayah yang dinamakan rohani, pancaran daripada pertepatan yang dinamakan jirim. Maka dari sumber amalan itulah terbit makrifat yang tinggi dan mempunyai rahasia yang sulit. Berikut api makrifatullah. Dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencetus api makrifatullah dalam kalimat Allah, kami awali syahdan. Nama Allah itu tidak akan pernah dapat dihilangkan, sebab nama Allah itu akan menjadikan zikir bagi para malaikat, zikir paruh burung, zikir para binatang melata, zikir tumbuh-tumbuhan, dan zikir dari nasar yang 4, tanah, air, angin, dan api, serta zikir makhluk yang ada pada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, juga zikir makhluk yang berdiam di antara langit dan bumi. Silahkan buka Al-Quran surah At-Talaq ayat 1. Adapun zikir para makhluk Allah yang kami sebutkan tadi tidaklah sama logatnya, tidak sama pula bunyi dan bacaannya. Tidak sedikit para ahli sufi dan para wali-wali Allah yang telah mendengar akan bunyi zikir para makhluk itu. Sungguh sangat beraneka ragam bunyinya.
Dalam kitab Taurat, nama Zat yang Maha Esa itu ada 300 banyaknya, yaitu ditulis menurut bahasa Taurat. Dalam kitab Zabur juga ada 300 banyaknya. Nama Zat yang Maha Esa itu yang ditulis dengan bahasa Zabur. Dalam kitab Injil juga ada 300 banyaknya nama Zat yang Esa itu yang ditulis dengan bahasa Injil. Dan dalam kitab Al-Quran juga ada 99 nama Zat yang Esa ditulis dalam bahasa Arab. Jika kita berhitung, maka dari keempat kitab itu yang ditulis berdasarkan versinya, maka akan ada 999 nama bagi Zat yang Maha Esa itu. Dari jumlah tersebut, maka yang 998 nama itu adalah nama dari sifat Zat Maha Esa. Sedangkan nama daripada Zat yang Maha Esa itu hanya satu saja, yaitu Allah. Disebutkan bahwa nama Allah itu tertulis di dalam Al-Quran sebanyak 2696 tempat. Apa kiranya hikmah yang dapat kita ambil? Mengapa begitu banyak nama Allah, Zat yang Maha Esa itu bagi kita? Allah, Zat yang Maha Esa berpesan, "Wahai hambaku, janganlah kamu sekalian lupa kepada namaku." Maksudnya, Allah itu namaku dan zatku, dan tidak akan pernah bercerai. Namaku dan zatku itu satu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menurunkan 100 kitab kepada para nabi-nabinya. Kemudian ditambahkan 4 kitab lagi, sehingga jumlah keseluruhan kitab yang telah diturunkannya berjumlah 104 buah kitab. Dan yang 103 buah kitab itu rahasianya terhimpun di dalam Al-Quranul Karim. Dan rahasia Al-Quranul Karim itu pun rahasianya terletak pada kalimat Allah. Begitu pula dengan kalimat La ilaha illallah. Jika ditulis dalam bahasa Arab ada 12 huruf, dan jika digugurkan 8 huruf pada awal kalimat La ilaha illallah, maka akan tertinggal 4 huruf saja, yaitu Allah. Makna kalimat Allah itu adalah sebuah nama saja. Sekalipun digugurkan satu persatu, nilainya tidak akan pernah berkurang, bahkan akan mengandung makna dan arti yang mendalam, dan mengandung rahasia penting bagi kehidupan kita selaku umat manusia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk yang paling sempurna. Allah jika diarabkan, maka ia akan berhuruf dasar alif, lam di awal, lam di akhir, dan ha. Seandainya kata ingin kita melihat kesempurnaannya, maka gugurlah satu persatu atau huruf demi hurufnya. Gugurkan huruf pertama, yaitu huruf alif, maka akan tersisa 3 huruf saja, dan bunyinya tidak Allah, tetapi akan berbunyi lillah. Artinya bagi Allah, dari Allah, kepada Allah lah kembalinya segala makhluk. Gugurkan huruf keduanya, yaitu huruf lam awal, maka akan tersisa 2 huruf saja, dan bunyinya tidak lillah, tetapi akan berbunyi lahu. Lahu mafis samawati wal ar. Artinya bagi Allah segala apa saja yang ada pada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Kemudian gugurkan huruf ketiganya, yaitu huruf lam akhir, maka akan tersisa 1 huruf saja, dan bunyinya tidak lahu lagi, tetapi hu. Wal hayyul qayyum, artinya Zat Allah yang hidup dan berdiri sendiri. Kalimat hu ringkasan dari kalimat huwa. Sebenarnya setiap kalimat huwa artinya Zat. Misalnya Qul huwallahu ahad, artinya Zat yang bersifat kesempurnaan yang dimiliki Allah. Yang dimaksud kalimat hu itu menjadi berbunyi ah, artinya Zat. Bagi sufi, nafas kita yang keluar masuk semasa kita masih hidup ini berisi amalan batin, yaitu hu, kembali nafas, turun di sisi dengan kalimat Allah ke bawah tiada terbatas, dan ke atas tiada terhingga. Perhatikan beberapa pengguguran berikut ini. Ketahuilah, jika pada kalimat Allah itu kita gugurkan lam pertama dan lam keduanya, maka tinggallah 2 huruf yang awal dan huruf yang akhir, atau dipanggal dan di akhir, yaitu huruf alif dan huruf ha dibaca ah. Kalimat ah
tidak dibaca lagi dengan nafas yang keluar masuk dan tidak dibaca lagi dengan nafas ke atas atau ke bawah, tetapi hanya dibaca dengan titik. Kalimat A jika dituliskan dengan huruf Arab terdiri 2 huruf. Artinya dalam bahasa disebutkan intaha atau kesudahan dan keakhiran. Seandainya saja kita berjalan mencari Allah, tentu akan ada permulaannya dan tentunya juga akan ada kesudahannya. Akan tetapi kalau sudah sampai lafaz zikir A, maka sampailah perjalanan itu ke 7 yang dimaksudkan. Selanjutnya, gugurkan huruf awalannya yaitu huruf alif dan gugurkan huruf akhirannya yaitu huruf H. Maka akan tersisa 2 buah huruf di tengahnya yaitu huruf lam pertama, lam alif, dan huruf lam kedua, lam nafiyah. Kaidah para sufi menyatakan tujuannya adalah jika berkata la atau tidak ada Tuhan, illah ada Tuhan. Nafi mengandung isbat, isbat mengandung nafi, tiada bercerai atau terpisah nafi dan isbat itu. Selanjutnya, gugurkan huruf lam kedua dan huruf hu. Maka yang tertinggal juga 2 huruf yaitu huruf alif dan huruf lam yang pertama. Kedua huruf yang tertinggal itu dinamakan alif lam latif dan kedua huruf itu menunjukkan zat Allah. Maksudnya makrifat yang semakrifatnya dalam artian yang mendalam, bahwa kalimat Allah bukan nakira. Kalimat Allah adalah makrifat, yakni isyarat dari huruf alif dan lam yang pertama pada awal kalimat Allah. Gugurkan 3 huruf sekaligus yaitu huruf lam pertama, lam kedua, dan hu. Maka tinggallah huruf yang paling tunggal dari segala yang tunggal yaitu huruf alif atau alif tunggal yang berdiri sendirinya. Berilah tanda pada huruf alif yang tunggal itu dengan tanda atas, bawah, dan depan. Maka akan berbunyi A, I, U. Dan setiap berbunyi A maka dipahamkan ada zat Allah. Begitu pula dengan bunyi I dan U dipahamkan ada zat Allah, dan jika semuanya bunyi itu A, I, U dipahamkan ada zat Allah, berarti segala bunyi atau suara di dalam alam, baik itu yang terbit atau datangnya dari alam nasar yang 4, tanah, air, angin, dan api, maupun yang datangnya dan keluar dari mulut makhluk ada zat Allah. Penegasannya bunyi atau suara yang datang dan terbit dari apa saja kesemuanya itu berbunyi Allah, nama dari Zat Maha Esa. Sedang huruf alif itulah dasar atau asal dari huruf Arab yang banyaknya ada 28 huruf. Dengan demikian, maka jika kita melihat huruf alif maka seakan-akan kita telah melihat 28 huruf yang ada. Lihat dan perhatikan sebuah biji pada tumbuh-tumbuhan. Dari biji itulah asal usul segala urat, batang, daun, ranting, dahan, dan buahnya. Syuhudul wahda fil kasrah, syuhudul kasrah fil wahda. Pandang yang satu kepada yang banyak dan pandang yang banyak kepada yang satu. Maka yang ada hanya satu saja yaitu suatu zat, dan dari zat itulah datangnya alam beserta isinya. Al-Quran yang jumlah ayatnya 606.066 ayat akan terhimpun ke dalam suratul Fatihah, dan suratul Fatihah itu akan terhimpun pada basmalah, dan basmalah itu pun akan terhimpun pada huruf ba, dan huruf ba akan terhimpun pada titiknya nuqta. Jika kita titik dengan jeli, maka titik itulah yang akan menjadi segala huruf. Terlihat banyak padahal ia satu, dan terlihat satu padahal ia banyak. Selanjutnya huruf-huruf lafaz Allah yang telah digugurkan, maka tinggallah 4 huruf yang ada di atas lafaz Allah tadi, yaitu huruf tasdid atau bergigi 3, terdiri dari 3 huruf alif. Di atas tasdid ada lagi 1 huruf alif. Keempat huruf tasdid itu adalah isyarat bahwa Tuhan itu ada. Maka wajib bagi kita untuk mentauhidkan asma Allah, af'al Allah, sifat Allah, dan zat Allah. Langkah terakhir, gugurkan keseluruhannya. Maka yang akan tinggal adalah kosong, la sautan wala harfun, artinya tidak ada huruf dan tiada suara.
Inilah kalam Allah yang qadim, tidak bercerai dan terpisah sifat dengan zat. Tarku mayewallah atau meninggalkan selain Allah, saat Allah saja yang ada. La maujud illallah, tidak ada, yang ada hanya Allah. 9 kali sudah kita menggugurkan kalimat Allah. Seandainya juga belum dapat dipahami, maka tanyakanlah kepada ahlinya. Demikian sahabat, rahasia ma'rifat, rahasianya mengenal zat Allah dan zat Rasulullah. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk sahabat yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.